Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita akan membahas studi tasawuf dalam memahami Islam. Yuk simak. Kita mulai dari pengertian. Tasawuf merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan umat Islam. Ia merupakan unsur spiritual dari ajaran Islam yang menyebabkan kehidupan lebih bermakna. Tasawuf memang belum terdefinisikan secara tegas di masa awal kelahiran Islam. Namun, indikasi adanya tasawuf sudah dirasakan sejak zaman Nabi. Tasawuf berkembang setelah Islam tersebar ke berbagai pelosok dunia, bahkan kemudian menjadi unsur yang dominan dalam Islam. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui asal-usul dari tasawuf. Asal-usul dari tasawuf, sebagian pendapat mengatakan bahwa paham tasawuf merupakan paham yang sudah berkembang sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, khususnya orang-orang Islam di daerah Irak dan Iran sekitar abad 8 Masehi. Mereka sebelumnya merupakan orang-orang yang memeluk agama non-Islam atau menganut paham-paham tertentu dan menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan keduniaan. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa asal-usul ajaran tasawuf berasal dari zaman Nabi Muhammad, berasal dari kata sufa dan pelakunya disebut dengan al-sufa, seperti telah disebutkan sebelumnya. Mereka dianggap sebagai penanam benih pada paham tasawuf yang berasal dari pengetahuan Nabi Muhammad. Adapun sejarah perkembangan tasawuf, pertama, pada masa awal era Islam, dakwah kepada tasawuf itu belum diperlukan, karena pada era itu semua orang adalah ahli takwa, wara, dan ahli ibadah. Mereka semua berlomba mengikuti dan meneladani Rasulullah dalam setiap aspek. Oleh karena itu, mereka belum membutuhkan tasawuf karena segala sesuatunya didasarkan pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Kedua, pada masa sahabat dan tabi'in sudah menggunakan tasawuf tetapi belum menggunakan istilah tasawuf karena para sahabat dan tabi'in merupakan sufi yang sesungguhnya. Tasawuf merupakan sifat-sifat umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat Nabi, tanpa terkecuali, dan adanya perasaan takut dan cintanya mereka kepada Allah dan Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Karakteristik tasawuf yang pertama, ajarannya benar-benar menurut Al-Quran dan Sunnah, tariqah dan tidak keluar dari ajaran-ajaran syariah Islamiyah. Yang kedua, lebih cenderung pada perilaku atau moral keagamaan dan pada pemikiran. Yang ketiga, banyak dikembangkan oleh kaum salaf. Yang keempat, termotivasi untuk membersihkan jiwa yang lebih berorientasi pada aspek dalam, yaitu cara hidup yang lebih mengutamakan rasa dan lebih mementingkan keagungan Tuhan dan bebas dari egoisme. Tokoh tasawuf pertama, Hasan al-Basri. Prinsip ajaran ini adalah mengandung sikap kesiapan untuk melakukan mawas diri atau muhasabah agar selalu memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang hakiki dan abadi. Kedua, Rabia al-Adawiyah. Karakteristik ajarannya adalah ia merupakan orang pertama yang mengajarkan al-hub dengan isi dan pengertian yang khas tasawuf. Cinta murni kepada Tuhan merupakan puncak ajarannya dalam tasawuf, yang pada umumnya dituangkan melalui syair-syair dan kalimat-kalimat puitis. Yang ketiga, Sul al-Nun al-Misri. Karakteristik ajaran yang paling besar dan menonjol dalam dunia tasawuf adalah sebagai peletak dasar tentang jenjang perjalanan sufi menuju Allah yang disebut al-maqamat. Keempat, Abu Hamid al-Ghazali. Inti tasawuf al-Ghazali adalah jalan menuju Allah atau ma'rifatullah. Oleh karena itu, serial al-maqamat dan al-ahwal pada dasarnya adalah rincian dari metode pencapaian. Manfaat tasawuf pertama, dalam bidang kecerdasan emosional, yaitu apabila dapat mengamalkan tasawuf dengan baik, maka dapat mengendalikan emosionalnya dengan baik pula. Kedua, dalam bidang kecerdasan spiritual, tasawuf mengingatkan manusia tentang kematian, agar umat manusia selalu beribadah, beramal soleh, serta menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan. Ketiga, dalam bidang agama,
yaitu tasawuf diperlukan untuk mengamalkan Islam secara kafah, serta untuk mengembangkan kerukunan hidup beragama dan integrasi sosial. Keempat, dalam bidang etos kerja, yaitu tasawuf dapat memperkuat etos kerja, karena dalam ajaran Islam, bekerja itu wajib untuk memenuhi keperluan diri sendiri, keluarga, dan umat. Yang kelima, dalam bidang pendidikan, yaitu tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di madrasah dan mata kuliah di perguruan Islam untuk mengembangkan kehidupan agama yang komprehensif dan utuh, serta untuk mengembangkan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat, dan maju. Begitu